kami juga menjalankan amanah arahan dari Bapak Mendagri, Bapak Presiden untuk pemerintah daerah tidak banyak berpesta. Kita tidak mengadakan lagi pesta rakyat yang di DOM, yang biasa mengundang artis papan atas tingkat nasional. Ya. Tapi pesan dari Bapak Wali Kota bahwa kita kan tidak bisa lagi mengundang, karena jumlahnya terbatas, kita tidak bisa lagi mengundang para ketua RT. Setiap ulang tahun kota selalu membawa satu kata kunci. Tahun ini Balikpapan memilih kata harmoni di usia ke-129. Tema yang diangkat secara umum adalah harmoni menuju kota global. Dan sebuah tema yang memang terdengar besar, tapi ini justru relevan dengan situasi hari ini. Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, efisiensi anggaran, dan juga realitas bahwa banyak daerah yang harus menata ulang prioritas, dan Balikpapan tetap bicara tentang harmoni antara pembangunan, kemudian kebersamaan antara keterbatasan dan juga harapan. Dan di kata kunci kali ini, kita tidak hanya membahas daftar acara, tapi kita nanti juga pengen tahu tema ini diterjemahkan menjadi perayaan yang tetap bermakna. Dan bersama kita di studio Ketua Panitia HUT Kota Balikpapan, Dr. Andi Sri Juliarti, MKes. Dr. Dio. Siap. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat. Dan secara sehat selalu, dokter. Dan secara khusus ini didampingi sosok yang selama ini juga terus mendampingi Ketua Panitia HUT Kota Balikpapan, ya, Sekretaris HUT Kota Balikpapan, Bapak Fahrul Rozi, SST PMSI, atau yang akrab disapa Mas Ozi. Iya, Mas Ozi, ya. Siap, Mas. Terima kasih, Mas Ozi. Kita bersama-sama akan pengen tahu apa sebenarnya arti harmoni yang diangkat di tahun ini. Nah, Ibu Dokter, tema HUT Balikpapan ini kan hari ini 129 harmoni menuju kota global. Nah, ini menurut Ibu makna harmoni yang ingin disampaikan di usia 129 seperti apa, Bu Dokter? Ya, terima kasih Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Mas Bima, Kota Balikpapan, pemerintah Kota Balikpapan memiliki visi misi tentunya ya dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 sampai 2029 nanti, yaitu Balikpapan ingin menjadi kota global yang nyaman dihuni dalam bingkai Madinatul Iman. Untuk menjadi kota global yang nyaman dihuni ini tentunya banyak pilar-pilar yang harus kita laksanakan bersama seluruh OPD pemerintah Kota Balikpapan, bersama swasta dan masyarakat. Nah, upaya dari pemerintah melalui seluruh OPD, swasta, masyarakat ini dan masyarakat tentunya perlu berjalan bersinergi membentuk satu harmoni gitu ya. Jadi kalau kita selalu berkolaborasi sinergi dalam satu harmoni yang baik, tantangan sebesar apapun insya Allah itu akan terasa lebih ringan. Kita gotong royong, kita pikul bersama, termasuk tantangan dalam penyesuaian anggaran yang berkurang di semua lini, bukan hanya anggaran HUT kota sebenarnya ya, semua lini, dan kita bersama-sama. Nah, khusus untuk HUT kota, jadi harmoni di sini yaitu kami mengajak seluruh pihak. Mungkin pada tahun ini pemerintah kota sedang, karena dalam kondisi melakukan penyesuaian anggaran, maka tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami mengajak seluruh peran serta dari swasta ya, dari masyarakat untuk sama-sama ayo kita membentuk satu harmoni, tetap kita merayakan hari ulang tahun Kota Balikpapan ke-129 tahun ini dengan semaksimal mungkin ya, gitu, secara bersama-sama. Ya, Bu Dokter. Nah, tahun ini kita sama-sama tahu bicara tadi efisiensi anggaran dan juga penyesuaian secara fiskal yang juga dirasakan beberapa daerah juga di seluruh Indonesia. Nah, dalam konteks ini bagaimana panitia tetap menjaga yang tadi harmoni antara keterbatasan dan juga ekspektasi publik. Nah, biasanya masyarakat pengen ada hiburan, ada sesuatu yang hype begitu di saat ulang tahun. Gimana, Bu Dokter? Iya, jadi dalam kondisi ketersediaan anggaran yang ada,
yang tentunya sudah melalui penyesuaian dari TAPD, DPRD bersama-sama. Kita mengupayakan memanfaatkan ini pada kegiatan-kegiatan utama dulu yang memang mutlak untuk diadakan, ya, antara lain paripurna, DPRD, kemudian upacara, ya, kemudian juga pemberian penghargaan warga berprestasi, warga pelopor itu tetap mutlak harus ada sebagai upaya bentuk perhatian. Terima kasih pemerintah kepada warga yang sudah berprestasi dan pelopor. Yang lain-lainnya kami coba mengkomunikasikan. Ya, kita ada forum CSR gitu ya, kita ada teman-teman dari KNPI, dari HIPMI, dari mana kita coba komunikasikan kegiatan apa yang kita bisa laksanakan bersama-sama supaya masyarakat tetap merasakan nih atmosfer ulang tahun kota begitu, Mas ya. Iya. Oke, Bu Dokter Dio, boleh di breakdown kira-kira apa yang membedakan HUT tahun lalu dengan tahun kali ini? Dan kebetulan Bu Dokter ini ternyata 2 tahun berturut-turut menjadi ketua panitia, Bu Dokter. Iya, baik. Ya, Mas Bima. Jadi selain penyesuaian anggaran, yang utama di sini adalah kami juga menjalankan amanah arahan dari Bapak Mendagri, Bapak Presiden untuk pemerintah daerah tidak banyak berpesta, tidak banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan selebrasi, ya, tetapi diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat. Itu sebenarnya yang pertama, bahwa kita juga mematuhi ya arahan dari Bapak Presiden, Bapak Mendagri untuk tidak banyak kegiatan seremonial. Yang kedua adalah kita ikut berempati terhadap kondisi saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, ya, yang memang sampai saat ini masih belum tertangani dengan baik, ya. Jadi pemerintah Kota Balikpapan juga banyak menyalurkan bantuan ke sana, gitu. Jadi yang ketiga ya tentu dengan penyesuaian kondisi fiskal kita. Jadi sebenarnya 3 hal ini yang mendasari mengapa benar-benar kita memfilter, ya, menyeleksi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian HUT kota ini, ya. Oke, baik. Nah, secara dari sisi teknis ini juga Mas Ozi sudah hadir di studio. Kira-kira bagian mana yang paling menantang ketika harus menyelaraskan tema besar dengan kondisi real di lapangan, Mas Ozi? Ya, jadi memang, makasih Mas Bima. Jadi memang ini kan pelaksanaan kita ini yang paling terasa adalah perbedaan tempatnya, Mas Bima. Jadi yang tadinya tiap tahun kita laksanakan di halaman Dom dengan mengundang kurang lebih sekitar 4.000 peserta gitu ya. Nah sekarang ini kapasitas kita sekitar 700 undangan dan 700 undangan dengan pendukung acara kira-kira 1.500. Menyesuaikan kapasitas yang ada di halaman kantor. Jadi pelaksanaannya dari halaman Dom ke halaman Pemkot saja gitu. Nah kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatannya tetap sama gitu ya, karena yang disampaikan Ketua Umum tadi, yang pasti di dalamnya upacara ini kita melaksanakan pemberian penghargaan yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur, yang kita juara umum tetap selalu tiap tahun juara umum gitu, Balikpapan, penyerahan penghargaan Arindama, kemudian setelah itu nanti penyerahan warga prestasi dan pelopor yang selalu tiap tahun kita berikan gitu. Termasuk nanti ada beberapa peresmian nanti kita laksanakan di paripurna. Jadi memang kegiatan-kegiatan jauh berbeda, tapi pesan dari Bapak Wali Kota bahwa kita kan tidak bisa lagi mengundang, karena jumlahnya terbatas, kita tidak bisa lagi mengundang para ketua RT. Ada 1.870-an yang pada harus kita undang, pada satu upacara. Jadi pesannya Bapak, kita nanti akan laksanakan silaturahminya di kecamatan gitu. Pimpinan dan jajaran yang akan mengunjungi. Ya, jadi apa yang di take out di tahun ini, Bu Dokter, atau yang belum bisa diwujudkan di tahun 2026 ini? Iya, mungkin karena menindaklanjuti itu tadi arahan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri untuk tidak berpesta pora, tidak nampak selebrasi yang terlalu berlebihan. Kita tidak mengadakan lagi pesta rakyat yang di Dom, yang biasa mengundang artis papan atas tingkat nasional, ya. Tetapi kita mengalihkan kegiatan bersama masyarakat ini di 6 kecamatan masing-masing, dan kita
memberi kesempatan semua Bapak Camat untuk mengkonsep acaranya bersama rakyat, menghadirkan UMKM itu wajib, dan kami semua dari Bapak Wali Kota, Forkopimda dan jajaran lainnya panitia akan mengunjungi sehingga kita juga akan bertemu langsung dengan masyarakat. Saya kira ini ada baiknya juga Mas Bima, karena kalau kita satukan di Dom, tidak semua masyarakat dari 6 kecamatan ini bisa masuk kita ke sana, bertemu langsung. Yang paling ujung. Iya. Tapi kalau dengan diadakan di 6 kecamatan dan Bapak Wali Kota beserta jajaran datang, itu akan lebih merata ya, lebih adil, merata kita bertemu dengan masyarakat. Secara teknis nanti acara di kecamatan ini apa yang menarik, Bu Dokter? Sebenarnya kita memberi keleluasaan kepada Pak Camat nih untuk mengkonsep. Tapi kita melihat sampai saat ini ada 2 gambaran besar bentuk kegiatan. Ada kecamatan yang mengadakan syukuran, malam syukuran seperti itu, syukuran. Ada juga yang mengadakan dalam bentuk jalan santai bersama. Jalan santai. Ya, gitu. Jalan santai tingkat kecamatan. Iya. Wah, menarik sekali. Dan kita akan hadir di situ. Dan kabarnya tahun ini akan lebih fokus mengeksplorasi teman-teman UMKM ini, diberikan stage atau panggung untuk bisa menampilkan karya-karyanya. Iya, betul. Ya, jadi misalnya contoh tanggal 6 di Taman Bekapai jam 4 sore nanti akan ada kelompok ekonomi kreatif itu yang mengadakan kegiatan bertajuk Cerita Bekapai. Di situ akan ada komunitas penyanyi-penyanyi jalanan, kemudian ada komunitas kaum kelompok difabel yang akan menunjukkan karya-karya mereka yang akan dilelang. Wow, menarik sekali ya. Ada komunitas apa itu Vespa Bepander. Wah, menarik ini bocoran ini Vespa Bepander. Kemudian ada juga komunitas kendaraan listrik. Ya, itu nanti difokus di Taman Bekapai 3 malam, tanggal 6, 7, 8. Kemudian tanggal 7, nah karena padel lagi booming nih olahraga padel, dari HIPMI Balikpapan akan mengadakan turnamen untuk padel Wali Kota Cup. Itu tanggal 7, kemudian 7 malam kita akan opening grid sale seluruh mall sebalikpapan. Alhamdulillah biar diskon ya, membuat diskon mulai dari 12,9% up tuh ya ke atas ya. Itu dipusatkan nanti di BC, Plaza BC. Tapi semua mall juga bersamaan. Di situ kita harap UMKM juga hadir. Jadi di semua acara ini kita wajibkan menghadirkan UMKM. Tanggal 8 pagi kita akan kerja bakti massal seluruh kecamatan. Itu semua bersih-bersih kota. Nah, di situ juga UMKM-nya tolong dihadirkan di 6 kecamatan. Tanggal 9 kita akan paripurna. Setelah di dalam paripurna ada penandatanganan prasasti seluruh kantor-kantor dan layanan publik pemerintah yang dibangun sepanjang di tahun 2025. Ya, itu tanda tangan. Kemudian itu ada pasar Kelandasan, ada bekas pasar loak di Kebun Sayur menjadi taman ya. Kemudian ada kantor dinas pertanian, kantor dinas perdagangan, ada puskesmas di Sepinggan Baru, kemudian ada jogging track di timur, kemudian ada apa lapangan ada Tugu, kemudian ada lapangan di timur, sepak bola. Lapangan outdoor, ya itu di timur. Kemudian di taman 3 generasi itu juga akan banyak perubahan di situ. Ada taman bermain, ruang bermain anak, ada pediatrian. Jadi sepanjang perkantoran pemerintah di Ruhui Rahayu itu akan bersolek ya, akan pediatriannya udah lebih bagus, pagar dibuka semua sehingga masyarakat juga bisa berjalan kaki di situ dalam olahraga ataupun mau menuju kantor-kantor sudah bisa sambil jalan ya. Artinya ini secara umum HUT ke-129 ini akan bisa cukup dirasakan lebih dekat dengan masyarakat karena dengan konsep kolaborasi tadi ya. Betul, Bu Dokter ya. Oke, Mas Ozi boleh menambahkan kira-kira apakah justru kondisi ini membuat panitia nanti akan lebih fokus pada kualitas kebersamaan dibanding kemeriahan semata tadi yang disebutkan Bu Dokter Dio? Iya, jadi intinya ya kita kan dari sekretariat fasilitasi kegiatan-kegiatan yang sudah nanti akan termasuk ada peresmian gitu ya. Jadi rangkaian ini sangat
banyak, insya Allah nanti banyak peresmian termasuk nanti yang disampaikan Budio tadi ya, terkait dengan pedestrian, termasuk ada yang di MT Haryono, kemudian juga ada di Gunung Sari yang sudah ditata dengan baik ya pedestriannya, kemudian ada yang PJO lampu-lampu terang ya, kemudian juga nanti banyak rangkaian-rangkaian mulai tadi nanti tanggal 8 tuh ada KBM serentak, kemudian dilanjutkan dengan IKD, kegiatan capil, kemudian nanti meninjau yang tadi pedestrian di Rui Rahayu, sepanjang Rui Rahayu, kemudian nanti ada di Taman Tiga Generasi, ruang terbuka ramah anak di sana. Itu dimulai dari situ. Tadi kemudian nanti di tanggal 9 paripurna, di sana nanti semua peresmian nanti akan dilaksanakan, kemudian setelah peresmian nanti dilakukan peninjauan, kemudian besoknya kita laksanakan upacara gitu. Nah, ada hal satu berbeda juga Mas Bima, yang biasa kita malam ada kegiatan syukuran, insya Allah ini upacara langsung dirangkai dengan syukuran. Syukuran nanti ditandai dengan pemotongan kue. Artinya memang sesingkat-singkatnya, tetapi hikmah dari kegiatan kita tetap dapat. Makanya nanti syukuran nanti akan dialihkan oleh di kecamatan bersama nanti dengan masyarakat. Gitu. Jadi 6 kecamatan ada secara serentak melakukan tasyukuran bersama ya. Betul. Dengan konsep masing-masing tadi ya. Konsep disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing kecamatan gitu. Iya. Nah, secara gambaran bagaimana panitia nanti bisa memastikan kegiatan ini bisa dilakukan secara inklusif, bisa dirasakan masyarakat luas, karena nanti momennya jatuhnya bukan hanya seremonial, Mas Ozi. Ya. Jadi ini kan semua kita nanti akan, kemarin sudah kita rapatkan dengan seluruh OPD, mana-mana saja yang harus dirangkai, masuk dalam rangkaian kegiatan upacara, termasuk yang peresmian, sudah kita data, tadi yang sudah disampaikan tadi, ya, seluruhnya nanti akan kita publish, dan kemudian kita akan sampaikan pada saat nanti pelaksanaan kegiatan. Gitu. Jadi memang ini upaya penggerakan masyarakat yang perlu kami lakukan ini ya, lebih banyak. Kemudian Mas Bima izin, ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan. Izin kami laporkan juga, sampaikan kepada masyarakat bahwa logo HUT Kota 129 ini kemarin kita lombakan. Ya, dan ini yang sudah kita publish ke masyarakat itu sudah pemenangnya dan sudah disampaikan pada kegiatan ekspos akhir tahun Wali Kota kemarin. Kemudian tanggal 3 kita sudah melaksanakan tablik akbar oleh HIPMI. Ya, HIPMI Balikpapan di Balikpapan Islamic Center. Terima kasih untuk HIPMI. Waktu itu sudah mendatangkan Ustadz Tasat Latif ya. Ya, itu dari HIPMI sudah. Kemudian dari rekan-rekan relawan donor darah Balikpapan. Nah, ini saat ini sudah sedang menggalang untuk para pendonor. Mudah-mudahan masyarakat banyak bisa membantu karena kita memerlukan banyak stok darah, donor darah untuk antisipasi bulan Ramadan. Ya, Mas Bima, karena di bulan Ramadan biasanya pendonor itu kan kurang. Jadi kita perlu ini momen HUT Kota ya, bekerja sama dengan relawan donor darah. Mereka sekarang ini sudah membuka pendaftaran, mudah-mudahan banyak. Kita akan masalkan nanti di tanggal 7 di Living Plaza juga. Ya. Kemudian satu sudah selesai kemarin, teman-teman komunitas golf sudah selesai melaksanakan juga event turnamen golf Wali Kota Cup. Ini sangat penting olahraga golf ini juga ada positioning untuk Balikpapan gitu ya. Karena kota Balikpapan sudah masuk ya itu tadi menuju kota global. Jadi sudah selayaknya lah masyarakat kota Balikpapan juga bisa beralih juga mengenal juga olahraga lain. Iya, dan ini juga kalau kita laksanakan secara rutin juga bisa mendatangkan pegolf-pegolf dari luar untuk bermain di Balikpapan. Oke, jadi artinya yang menarik olahraga yang di tahun lalu ada Balikpapan Run, ini ada padel, ada Wali Kota padel, ada golf ya. Artinya juga tetap dari unsur sport masih ada diakomodir di sini. Betul, iya. Dari sisi anggaran ini Bu Dokter, mungkin masyarakat juga perlu tahu apa yang membedakan tahun lalu dengan tahun ini, dan meski tahun ini dilakukan efisiensi, namun maknanya juga masih dirasakan cukup dampaknya luas, secara luas. Ya, jadi memang dari anggaran tahun lalu seluruhnya di-cover oleh pemerintah, gitu ya, Pak Uji ya. Ya, jadi
tahun ini dengan efisiensi anggaran, maka kami menyesuaikan juga ya, kami berupaya ya itu tadi menjalin kerjasama dengan swasta dan masyarakat itu ya. Baik. Jadi memang tahun lalu terkesan banyak karena semua di cover oleh pemerintah. Tahun ini ya kita ada penyesuaian, tinggal 10% dari tahun lalu. Ya. Udah disebutkan Mas Ozi, masyarakat juga biar mendapatkan referensi begitu ya. Ya. Jadi memang tahun lalu, tahun 2024, kita 2025 ya? 2025 pelaksanaannya, 2025 pelaksanaannya, itu kita ada anggaran 10M, itu mengcover 3 kegiatan. Jadi kegiatan itu ada upacara yang besar di halaman Dom, kemudian acara syukuran, dan ada kegiatan Balikpapan Running. Iya, ada hiburan rakyat. Balikpapan Running, dan juga ada hiburan rakyat. Hiburan rakyat di halaman Dom juga. Kemudian ada juga pawai budaya gitu. Jadi sekitar ada 5 kegiatan. Nah, untuk tahun ini kita tidak sampai 10%, sekitar 900 juta. Kita hanya melaksanakan upacara dan syukuran. Tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa kita mengaktifkan, memaksimalkan peran dari swasta gitu. Jadi contoh tadi terakhir nanti kita akan ditutup Balikpapan Running, nanti akan dilaksanakan oleh HIPMI. Oh ada tetap Balikpapan Running ya? Hanya agendanya tidak di Februari atau di April, setelah ada Lebaran. Mendekati puasa ya. Betul. Di bulan April nanti dilaksanakan oleh HIPMI. Seperti itu kan. Kemudian juga ada juga seperti souvenir, seperti nanti ada beberapa dari CSR gitu. Iya. Seperti itu. Perbankan membantu kita. Nah, dari sisi CSR atau peran perusahaan swasta di Balikpapan seperti apa Bu Dokter? Ada yang ikut terlibat di tahun ini? Iya. Jadi alhamdulillah Mas Bima, kita di Balikpapan ternyata guyup, sangat guyup ya. Jadi apapun kondisi kota itu kita bisa saling memahami, saling membantu. Ya, jadi dengan contoh pada tahun ini kita banyak terbantu pengadaan cenderamata produk UMKM lokal Balikpapan itu dari perbankan ya. Bank Kaltim-Tara, Bank Indonesia, kemudian ada Angkasa Pura juga membantu kita ya. Dari PDAM kita sendiri juga Tirta Menuntung Balikpapan ya. Jadi alhamdulillah semua dengan ikhlas, sukarela memahami kondisi fiskal pemerintah saat ini gitu. Ya, tadi disebutkan juga berkaitan dengan grid sale atau kebiar diskon di pusat perbelanjaan. Bagaimana dengan teman-teman PHRI ikut terlibat juga tahun ini? Benar ya. Jadi hotel dan restoran juga memberikan diskon dalam bulan ini. Kemarin ada dari Rumah Makan Padang itu memberikan nanti 500 voucher. Baresolok. Oh, 500 voucher untuk seperti apa makan. Ya, jadi voucher diskon untuk dibagikan ke masyarakat di saat syukuran di kecamatan. Wah, menarik. Dibagi ya? Dibagi rata 6 kecamatan? Iya, betul. Wah, makan nasi Padang. Iya. Ya, baik. Selanjutnya apa harapan Ibu Dokter dan juga Mas Ozi terhadap masyarakat Balikpapan di momentum ke-129 ini, terutama agar semangat harmoni ini tidak terhenti di perayaan ini saja nanti, agar terus bisa dirasakan spirit memiliki Balikpapannya juga cukup tinggi ya, dijaga dan dibela ini. Betul ya. Jadi dengan upaya bersama-sama mendukung pelaksanaan rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kota ke-129 ini, insya Allah membentuk satu harmoni. Kita harapkan menambah ya rasa cinta, rasa memiliki kota Balikpapan, rasa ingin terus maju bersama begitu ya, itu yang kita harapkan. Kita juga ada bersurat tuh Mas Bimo ke semua radio ya untuk memutar ya, menayangkan lagu himne Balikpapan di tanggal 10 nanti. Mungkin BTV juga bisa membantu ya, kemudian juga sekolah-sekolah kami harap seluruh kelas bisa anak-anak menyanyikan himne Balikpapan di tanggal 10 nanti. Waktunya nanti timeline akan sama semua serentak ya? Di jam kan kita upacara jam 8 sampai jam 10 ya, kemungkinan menyanyikan lagu tuh di jam 9. Oke, baik.
Artinya nanti apakah juga sama seperti HUT RI biasanya kalau jelang detik-detik proklamasi biasanya ada kan serina, di perempatan ya, ada serina. Nanti akan betul. secara teknis seperti itu. Iya, ya. Wow, menarik. Kemudian juga sudah ada edaran Bapak Wali Kota, mudah-mudahan juga sudah diterima oleh seluruh pihak tentang pemasangan, mohon partisipasi pemasangan umbul-umbul atau spanduk ya atau baliho apalah yang bisa dilaksanakan oleh seluruh pihak ya sebagai bentuk partisipasinya dalam rangka HUT kota ini. Oke, Mas Ozi mungkin mau menambahkan? Ya, jadi harapan kami dari sekretariat, Mas Bima tadi sudah jelas disampaikan terkait dengan surat edaran. Jadi memang yang terpenting surat edaran itu ada 3 hal. Di dalamnya adalah partisipasi kita terkait dengan pemasangan spanduk, baliho, dan kemudian umbul-umbul. Mulai sebenarnya udah dari kemarin ya tanggal 25 Januari kemarin sampai nanti berakhirnya di tanggal 28 Februari. Itu yang terkait dengan kecintaan kita terhadap Kota Balikpapan. Kemudian yang kedua, pastikan KBM serentak. Mas Bima itu tanggal semua hari ikut Minggu. berpartisipasi kerja Hari bakti Minggu massal. tanggal 8 pagi melaksanakan KBM serentak. Dan kemudian yang ketiga adalah silakan masyarakat melaksanakan kegiatan dalam rangka hari jadi kota, tetapi mohon dilaporkan ke kami sekretariat gitu ya, dalam rangka untuk kami dapat memonitor dan dapat kita masukkan ke dalam rangkaian kegiatan gitu. Bisa untuk dokumentasi ya. Betul ya, jangan sampai juga ada kegiatan konsentrasi massa yang tidak ada backup keamanan, tidak ada backup tim medisnya dan kita tidak ketahui begitu dan mengatasnamakan dalam rangka HUT kota ya. Jadi mohon kalau ada kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak itu disampaikan kepada sekretariat Panhut Kota di kantor Pemkot tempat Pak Uji. Gitu. Siap. Ya. Terkait dengan logo dan tema, kemudian mengecek rangkaian kegiatan nanti bisa dicek di website kami Pak, di balikpapan.go.id. Oke, baik. Challenge sebelum kita tutup, jika harmoni menuju kota global ini dirangkum menjadi satu kalimat versi Mas Ozi ataupun Bu Dr. Dio yang paling menggambarkan Balikpapan hari ini, kira-kira seperti apa? Mau Mas Ozi dulu atau Bu Dr. Dio dulu? Mas Ozi dulu ya. Mas Ozi dulu. Mas Ozi dulu boleh. Biar Bu Dio nanti punchline-nya terakhir ya. Kalau harmoni menuju kota global ini kalau dirangkum satu kalimat yang paling menggambarkan Balikpapan hari ini, versi Mas Ozi, kira-kira bunyinya seperti apa? Iya. Jadi ya, harmoni menuju kota global ini ya semuanya saling bersinergi dalam rangka untuk membangun kota Balikpapan. Sesuai dengan tagline kita, Balikpapan ku bangun, ku jaga dan ku bela. Wow, luar biasa. Nah, Bu Dr. Dio sebagai penutup, kalimat yang bisa menggambarkan Balikpapan hari ini mewakili harmoni menuju kota global, Bu Dokter. Kalau saya sih, Mas Bima, itu semua digerakkan dari rasa cinta kita, ya, rasa memiliki kota Balikpapan, rasa bangga pada kota Balikpapan, ya. Jadi kalimat we love Balikpapan, ya, itu satu kata pengikat, ya, buat kita semua menjaga kota Balikpapan. Mari kita cintai kota Balikpapan, kita bangun dan kita jaga dan kita bela. Oke, luar biasa. Harmoni bukan berarti tanpa perbedaan, tapi kemampuan untuk berjalan bersama di tengah keterbatasan dan juga perubahan. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Dio dan juga Mas Ozi di HUT Kota Balikpapan 129 atas cerita dan juga refleksi dan keterbukaannya. Dan inilah kata kunci, karena di balik setiap tema besar selalu ada makna yang perlu kita pahami bersama.